Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Mukti dari Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Miftahul Huda Subang. Semester 3, nomor induk mahasiswa 2425020227. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kesetaraan hak dan kewajiban dalam pernikahan Islam, yang dimana di dalamnya itu ada beberapa pembahasan yang lainnya terkait gender dan hukum keluarga Islam. Saya membuat video ini karena salah satu syarat tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sosiologi Hukum Islam, dosen pengampu Bapak Didin Hainuddin MH. Baik, mungkin langsung pada pembahasan pertama, yaitu tentang kesetaraan dan hak kewajiban dalam pernikahan Islam. Pertama kita bahas dulu tentang kesetaraan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Islam itu sebenarnya tidak menuntut kesetaraan yang sama persis atau identik, tetapi keseimbangan dan keadilan. Suami punya tugas di rumah sebagai pemimpin keluarga dan pemberi nafkah untuk anak dan istrinya. Sementara istri punya hak untuk dihormati, diberi kasih sayang, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi perempuan itu mempunyai 4 peran. Yang pertama itu sebagai anak dari ibu dan bapaknya. Jika kita sebagai anak itu harus bagaimana? Harus menghormati orang tua, karena kita sebagai anak dari orang tua kita. Yang kedua itu peran istri itu, yang kedua sebagai istri yang sudah ketika menikah. Jadi si perempuan itu ketika menikah dia menjadi istri, itu peran perempuan yang kedua itu menjadi istri dari suaminya. Jadi ketika dia menjadi istri itu harus bagaimana kepada suaminya, harus menghormati, harus mematuhi suami gitu. Yang ketiga itu ibu dari anak-anaknya. Ketika dia sudah menikah pasti mempunyai anak. Peran perempuan itu yang ketiga sebagai ibu dari anak-anaknya. Kita sebagai ibu itu harus bagaimana, harus mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak, harus mengajarkan. Jadi ketika kita mengalami di masa remaja, jangan sampai ke anak kita tuh nyampe gitu yang tidak baiknya, cuman yang baiknya ambil saja. Terus yang keempat, peran perempuan itu sebagai tokoh masyarakat. Jadi ketika kita sudah menikah, sudah punya anak, kita sebagai tokoh masyarakat yang dimana mempunyai tetangga-tetangga, saudara-saudara, harus bagaimana, harus saling pengertian sesama tetangga ya, gitu. Terus jadi Al-Quran juga menegaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu punya kedudukan yang saling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perbedaannya itu hanya perannya saja dan beramal soleh di dunia dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi gimana sih caranya ketika rumah tangga itu baik-baik saja? Coba tanamkan komunikasi yang baik antara istri dan suami, antara keluarga itu. Kerjasamanya, saling menghargainya, dan saling melengkapi. Terus yang pembahasan yang kedua itu tentang isu pernikahan anak dalam perspektif Islam dan hukum nasional. Isu selanjutnya adalah pernikahan anak dalam fikih klasik. Jadi dijelaskan usia balig itu sering jadi ukuran sahnya pernikahan. Tapi ulama juga sepakat bahwa menikah itu harus dilakukan oleh seseorang yang siap secara fisik, mental, dan sosial. Jadi menikah itu bukan hanya umurnya saja yang cukup, tetapi kita juga harus siap. Siap menjadi istri itu harus bagaimana gitu. Harus ini itu, siap mental juga, siap sosial, ekonominya juga gitu. Ketika seseorang laki-laki itu sudah mapan, udah bisa menafkahkan istri dan anaknya, boleh itu untuk menikah. Terus tapi di Indonesia mempunyai aturan pernikahan yang sudah diperketat.
Jadi usia minimum menikah itu adalah 19 tahun kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan. Aturan ini dibuat untuk melindungi anak dari resiko psikologis, kesehatan maupun sosial. Karena banyak remaja yang menikah itu di umur 19 tahun, kemudian setelah menikah cerai karena si anak itu belum kuat mental, belum bisa menerima resiko dari pernikahan tersebut. Pernikahan anak punya dampak serius. Jadi ketika si suami istri ini nikah terus mempunyai anak, jadi si orang tuanya itu tidak mau membebani resikonya. Jadi mendampakkan ke si anaknya itu banyak gitu. Jadi stres, depresi itu kebanyakannya. Putus sekolah karena tidak ada biaya. Bahkan kemiskinan. Makanya pencegahan pernikahan dini itu penting. Penting banget gitu ya dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintahan. Terus pembahasan yang ketiga yaitu tentang poligami dalam perspektif Islam, hukum Indonesia, dan perdebatan masa kini. Biasanya topik ini tuh sering diperdebatkan ya, yaitu poligami. Dalam Islam itu, poligami itu boleh, tapi syaratnya sangat ketat. Dan syarat utamanya adalah adil. Kalau tidak bisa adil, maka cukup hanya satu istri saja. Jadi ketika si suami itu, emang ya dalam Al-Quran itu ada dalam surat An-Nisa kalau nggak salah tuh ya, diperbolehkan mempunyai 4 istri. Tapi ketika si suami itu tidak mampu untuk mengadili si istri-istri tersebut, jadi cukup satu istri saja gitu. Jangan mempunyai istri banyak-banyak kalau tidak mampu ya. Ingat tuh kepada para laki-laki atau suami orang. Terus yang kedua, di Indonesia itu poligami juga diatur ketat oleh undang-undang. Suami yang mau poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan dan membuktikan bahwa dia mampu baik materi maupun emosional. Jadi dia tuh seorang suami itu harus mampu gitu dalam materinya, uang, segala-gala, dan emosionalnya, mentalnya. Dalam diskusi modern ini nih yang sedang banyak perdebatan tentang poligami. Poligami ini sering dikritik karena berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan gender dan kerentanan bagi perempuan. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai bagian dari syariat yang bisa diterapkan dalam kondisi tertentu. Kuncinya itu, poligami hanya dapat dilakukan jika adil dan tidak merugikan perempuan dan anak-anaknya. Jadi si laki-laki atau suami itu harus izin dulu kepada istrinya. Gimana? Boleh tidak berpoligami? Dan juga si suaminya juga harus mampu mengadili istri-istrinya tersebut, harus adil. Pembahasan yang keempat yaitu tentang peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekarang kita memasuki ke peran perempuan, termasuk saya sebagai perempuan ya. Perempuan itu punya kontribusi besar di berbagai sektor. Di keluarga mereka adalah pendidik utama, dan di pendidikan mereka bisa jadi guru, akademisi, dan inovator. Dalam ekonomi, perempuan juga jadi penggerak UMKM dan pekerja profesional. Banyak juga ya. Zaman sekarang itu para perempuan itu bangkit dari kehidupan yang biasanya di rumah saja, mengurusi anak-anak, rumah-rumah. Tapi ketika dia masih bisa gitu melakukan hal yang ingin dia mau, insya Allah si istri itu bisa. Jadi mengurus anak-anaknya juga iya, mengurus rumah iya, kerja iya gitu. Di politik pun perempuan semakin banyak berperan sebagai anggota legislatif, kepala daerah, dan pemimpin publik. Di bidang budaya dan sosial, perempuan ikut menjaga nilai-nilai dan tradisi masyarakat. Mungkin
ada beberapa masyarakat yang dimana dia itu menganut budaya patriarki, yang dimana budaya patriarki ini ketika seorang perempuan itu diwajibkan diam di rumah karena sebagaimana mestinya, karena dia sebagai seorang perempuan istri, harus di dapur, kasur dapur itu ada bahasanya perempuan itu gak usah jadi bupati, gak usah jadi ini, karena itu salah satu masyarakat yang dimana menganut budaya patriarki. Dan alhamdulillah kita sebagai perempuan ada sebagian banyak yang sudah tidak menganut budaya patriarki tersebut. Nah, walaupun masih ada tantangan seperti diskriminasi dan keterbatasan akses, peran perempuan kini semakin strategis dalam pembangunan bangsa. Pembahasan yang kelima yaitu feminisme Islam. Feminisme Islam ini yang dimana feminis itu gerakan ya, suatu gerakan yang mencoba memperjuangkan keadilan gender dengan tetap berpegang pada ajaran Islam. Adapun tokoh-tokoh feminisme Islam yaitu seperti Aminah Wadud berpendapat bahwa banyak ayat Al-Quran itu ditafsirkan secara patriarkis. Padahal Islam sebenarnya membawa nilai keadilan untuk laki-laki dan perempuan. Itu ada ya kesetaraan gender, kesetaraan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu setara. Ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang dimana artinya itu perempuan dan laki-laki itu setara. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa aja si perempuan laki-laki itu kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada laki-laki di bawah, perempuan di atas, laki-laki di atas, perempuan di bawah, nggak ada gitu, setara. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya dan kehidupan dalam sehari-harinya itu apa aja gitu. Di Indonesia, gerakan feminisme Islam juga berkembang melalui aktivis yang mendorong pembacaan ulang teks-teks keagamaan agar lebih adil, lebih kontekstual, dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Banyak sekarang tuh ya perempuan itu aktivis-aktivis, dia tidak berdiam di rumah, tidak menganut budaya patriarki. Itu banyaknya yang membangun perempuan itu dari aktivis-aktivis ya. Jadi kesimpulannya itu, dari semua pembahasan yang tadi saya sudah bahas, kita bisa memahami bahwa hukum keluarga Islam itu fleksibel, kontekstual, dan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, selama tetap berada dalam prinsip keadilan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Terima kasih juga kepada Bapak Didin Hainuddin MH. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata saya. Habibah Mukti, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.